namanya anak muda itu butuh ruang ekspresi. Butuh ruang ekspresi, jangan terlalu dibatasi. Ya. Jadi kalau apalagi semisal anak muda itu banyak salahnya ya. Apalagi entah jawab kadang ngawur ya tinggal dibenarkan saja, jangan salah langsung dipak, itu males karena itu anak muda itu sekarang itu agak males sama birokrasi yang ribet-ribet. Kalau seruwet tinggal wae. Iya. Kayak nek gak iso diatur ya diawur atau bahkan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu karena minta izin itu ribet, mending salah. Iya betul, sangat relevan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nugres Channel, kembali lagi bersama dalam program podcast Dengar Cerita. Kali ini kita bersama dengan Gus Agil Muhammad dengan tema kader muda Fuqaha apakah diperlukan. Jadi sedikit saya perkenalkan, Gus Agil Muhammad adalah salah satu sosok pemuda yang memiliki concern dengan fikih. Jadi kami melihat bahwa Gus Agil ini selain membuat program rasan-rasan kitab ya Gus ya. Rasan-rasan kitab di Pondok Pesantren Komarudin, juga sangat produktif menulis berbagai macam fikih, berbagai macam isu-isu fikih, berbagai macam tulisan tentang fikih di beberapa media, diantaranya di Sakofa Gus ya, Sakofa ID, terus di Alif ID, dan terakhir tulisannya diarsipkan di komarudin.com ya, media officialnya Pondok Komarudin. Gus, mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang membuat sampeyan ini tertarik dan jatuh cinta pada fikih di tengah minimnya pemuda yang menekuni bidang fikih. Oh ya. Oke, terima kasih Gus Hidir. Gus Hidir Les Bumi. Saya tahu banyak mengabdiani. Jadi ini model nyantai aja ya. Siap, jadi, siap. Kalau mau diceritakan nih, jadi kalau sejak mulai senang fikih itu mungkin sejak MI. Sejak MI, jadi kultur di Manyar itu memang banyak kiai kampung, ada Mbah Idris Sahlan dan lain-lain ahli fikih di Manyar. Masuk sekarang masih banyak beberapa lah, banyak ahli fikih Manyar, dan kurikulum di MI itu sudah lumayan tinggi untuk fikih. Dan kebetulan gurunya juga banyak pintar-pintar, banyak alumni pondok. Saya merasa ketika belajar fikih waktu MI itu kayak kok gampang gitu loh. Istilahnya ada bakat. Memang kayak ada orang yang memang bakatnya itu kayak bakat dandani kipas, memperbaiki kipas itu lihat kipas rusak langsung jago. Ada yang mesin-mesinan dan lain-lain. Ini kalau saya lihatnya bakatnya lebih ke kayak fikih. Gampangnya kayak sebenarnya masa belajar saya juga nggak lama-lama banget lah. Ya masih sejak mondok awal berarti ya. Sejak 2009 mulai belajar fikih beneran sejak MTS. Mondok di mana itu? Komarudin awalnya. Jadi saya di Komarudin sejak MTS 2009 sampai 2015, kemudian merantau atau ya gembel minggat ke Jogja lah tipis-tipis. Ambil kuliah S1 S2. Nah, saya sekalian tinggal di mondok di Kerapia. Mondok Kerapia yang pertama di Al Musin, yang kedua yang banyak mengubah itu ya di Pondok Ali Maksum, Yayasan Ali Maksum. Kebetulan ya kayaknya dapat barokah juga dari Mbak Ali Maksum juga. Di sana kegiatannya fikihnya bagaimana terus? Pendalaman fikihnya bagaimana? Jadi di sana itu saya ikut Mahat Ali. Ada Mahat Ali, prodinya itu fikih wa usulhu, fikih usul fikih. Jadi otomatis banyak dari kurikulumnya, dari Fathul Muin sampai Minhajul Abidin dan Imjal Abidin, Minhajul Talibin dan lain-lain. Nanti kita usul fikih juga beberapa Yatul Usul, Jamul Jami' dan lain-lain. Jadi ada wadahnya, wadah untuk belajar. Nah itu ya juga akhirnya malah saya lebih minat di fikihnya daripada fokus kuliah kampusnya. Malah akhirnya tesis kampus saya itu saya ikutkan mirip topik di Mahat Ali. Jadi saya akhirnya tesis itu malah ngambilnya
usul fikih Nusantara karena konsentrasi saya di S2 itu kan prodinya Islamic Studies, interdisipliner Islamic Studies. Akhirnya bisa topik yang penting semua Islam tentang Nusantara apapun. Jadi saya ngambil tokoh pemikiran tokoh Nusantara, diantaranya usul fikih, Masalikul Ilah, Bahasa Al-Mahfud. Itu juga tokoh Rois Am, top ulama, top banget. Akhirnya malah saya ngambil itu karena topik yang saya ambil itu menunjang akhirnya saya belajar usul fikih beneran. Kebetulan. Berarti banyak terinspirasi dari Mbah Sahal ya? Ya lumayan. Jadi produk pemikirannya Mbah Sahal. Memang ulama beneran. Top. Terus ini Gus, menurut sampean ini sebagai awalan Gus ya, menurut sampean mengapa fikih seakan kurang populer di kalangan anak muda, terutama di Gresik? Apa Gus tantangan yang sampean lihat dari kekurang populeran ini di Kabupaten Gresik? Sebenarnya kalau kurang populer dalam artian semua orang itu mengenal istilah ilmu fikih, itu insya Allah populer, nggak kayak semisal usul fikih dan lain itu banyak yang nggak tahu. Tapi mungkin kurang populer di sini mungkin maknanya mungkin ya kurang diminati untuk didalami. Mungkin karena orang-orang lihatnya gini ya, fikih itu kayak sok ngatur. Sok ngatur ya. Tapi memang gaya fikih itu agama itu memang ngatur karena kita diposisikan sebagai kayak anak kecil yang nggak tahu karepe sing urip sing bener, akhirnya syariat mengatur agar kita ya teratur. Kayak mungkin anak kecil sukanya itu ya makan permen, tapi orang tuanya melarang. Nah syariat itu posisi kayak orang tua melarang makan permen, kebanyakan makan permen, padahal permen itu disukai anak kecil tapi punya dampak mandornya nggak baik. Nah kita seringnya itu posisi anak kecil yang nggak mau diatur, enaknya permen aja tapi nggak tahu dampaknya. Nah syariat itu ulama-ulama kita posisi orang tua yang paham hakikatnya. Nah itu mungkin memang kayak kurang gaya komunikasinya mungkin fikih ya. Mungkin orang-orang tuanya juga generasi atau orang-orang yang dikenal yang surbanan gitu-gitu itu kurang bisa membahasakan fikih dengan bahasa yang enak. Jadi bukan fikih kayak sebagai ngomong ya. Ya kayak menakutkan. Menakutkan ya. Seakan-akan fikih itu kayak fikih ibadah saja. Padahal itu kalau kita lihat fikih muamalah itu malah sangat sosial. Contohnya gimana deh Mas? Misalkan. Contohnya gimana ya? Kayak mungkin yang sering orang-orang tanya itu kayak kasus tentang kayak ngiranya kalau kita belajar fikih di Syafi'iyah itu misal jual beli. Jual beli itu harus ada ijab qabul. Padahal kita sehari-hari itu sering nggak pakai ijab qabul. Jadi memang ada fikih itu praktek, ada akhwal ulama itu beda ya. Jadi kita itu kadang nggak bisa membedakannya antara keduanya. Ini memang cara mungkin membahasakannya ya, yang akhirnya orang-orang itu kayak fikih terlalu ngatur dan lain-lain. Jadi kayak nggak menarik. Padahal itu kalau fikih kalau kita menggunakan bahasa yang sederhana, aku mungkin ya bahasa yang enak-enakan. Jadi saya suka gayanya Gus Pak itu, suka fikih itu kalau bisa nyari yang halal, yang sah gitu. Tapi bukan berarti memang nyari enaknya, tapi orang yang bisa nyari enaknya, orang yang bisa membahasakan fikih dengan enak, membuat orang tertarik karena memang pengetahuan fikihnya luas. Kalau orang yang taunya gitu-gitu aja, kecenderungan kalau ini haram, padahal itu bisa jadi ini itu masih ada pendapat lain. Memang ada beberapa yang qot'i dan doni, yang qot'i yang pasti gimana pun dari sananya ya. Semisal subuh 2 rakaat nggak bisa divariasi. Ya. Mungkin kita bangun tidur pagi semangat pengen 8 rakaat nggak bisa ya. Tapi ada yang malah variasi itu bisa. Ada semisal gaya pakaian ya. Mungkin kalau kita fikih itu pakaian putih bersifat dan itu nanti kita main adat. Batik juga boleh. Meskipun ada kecenderungan memang lebih baik pakaian yang polos karena nanti mengganggu kekhusyuan. Itu sebenarnya kayak ornamen. Batiknya nih batik ornamen apa gitu ya. Itu kan yang soalnya di belakang ya. Itu kan batik, apalagi kalau sarungnya BHS itu kan akhirnya membayangkan kan ini harganya berapa gitu. Iya. Baik Gus. Nah, sebagai seorang anak muda yang aktif memperbincangkan fikih ya Gus ya. Ini menurut sampean seberapa relevan sih Gus fikih dalam kehidupan sehari-hari anak muda nih saat ini? Ini kan karena kan temanya kan kita mendorong kader muda fuqaha ini diperlukan apa tidak. Nah, pertanyaannya adalah sebagai anak muda memperbincangkan fikih, menurut sampean ini
relevan nggak sih anak muda itu memperbincangkan fikih dalam kehidupan sehari-hari mereka? Sangat relevan ya. Ya. Karena fikih itu memang mengatur kita dari bangun sampai tidur. Makanya kan kalau kita lihat subbab bab fikih itu biasanya awal-awal itu ibadah. Jadi orang itu difokuskan ibadah dulu. Setelah ibadah baru muamalah. Maksudnya gini, setelah kita ibadah dasar bisa sholat dan lain-lain, itu kita otomatis mikir untuk mencari dunia ini. Tapi dunia dalam fikih itu nggak dianggap negatif karena dunia itu mazraatul akhirah ya, karena modal dunia itu sangat penting. Kita bisa sukses di akhirat itu kalau dunianya sukses. Ya. Ini konsep tawazun di NU ya. Dunia akhirat. Jadi gak mergawe tok, gak yang ibadah tok. Nah, muamalah itu menunjukkan kita itu perlu ada apa ya untuk muamalah keuangan dan ekonomi. Perputaran ekonomi itu menunjang agar ibadah kita bisa enak. Kalau kita nggak punya uang itu mungkin ibadah ya agak ya mikirnya macam-macam. Nah, gimana po? Nah terus karena kita tahu muamalah, akhirnya kita tahu mana transaksi yang baik yang enggak. Nah memang kalau kita nyel Syafi'iyah itu mungkin agak sulit benar-benar diterapkan karena memang ternyata kecenderungan ulama Indonesia itu kalau muamalah itu banyak yang enggak terlalu Syafi'iyah juga, ada yang kadang-kadang geser-geser dikit. Dan itu mazhab yang lain juga ya. Dan itu enggak masalah. Itu pun kadang nggak sampai geser dari Syafi'iyah, masih Syafi'iyah tapi ada kaul-kaul wakilah itu masih mending, masih pendapat ulama dipakai. Jadi apalagi muamalah itu gampang, logikanya itu sebenarnya secara umum selama kedua penjual beli oke, itu sah. Kalau nggak oke, ada gerenjelnya. Misal kita habis check out ternyata ada gerenjel, barangnya jelek atau apa gitu, atau habis perjanjian kontrak dengan orang kan muamalah kan ada nanti sewa dan lain-lain ya gadai. Ketika ada ganjel itu berarti ada bermasalah di fikihnya. Itu pasti ada bermasalah. Di fikih itu aslinya sebenarnya antarodin, sebenarnya dua belah pihak itu di muamalah itu oke. Itu rata-rata sah. Kecuali yang memang diharamkan kayak riba. Riba meskipun dua orang ini oke, tapi kalau haram ya haram, kecuali itu aja. Apapun kayak transaksi banyak ya. Jadi nggak cuma jual beli ya sewa, termasuk makelar juga itu juga dibahas di fikih. Kemudian setelah muamalah kita udah punya uang ya. Oke, biasanya itu bab fikih itu geser ke munakahat. Udah punya uang wayai nikah. Ya. Nah, nikah perlu punya uang dulu ya, umumnya ya, secara umum meskipun nanti ada rezeki yang ngatur. Nah, setelah membangun rumah tangga, orang udah awal nikah itu baru dianggap sebagai warga, baru dianggap sebagai orang. Misal minimal standar itu sudah diundang acara, diundang sebagai warga. Kalau masih belum bapak ya. Kalau belum diundang, acara mulutan belum diundang, masih ikut kakak bapak gitu kan ya. Iya. Nah, mulai geser ke bab biasanya jinayah. Jinayah itu peradilan sosial. Kalau ada masalah gini di peradilan, orang maling umumnya, orang kasus tuduhan zina dan lain-lain, urusan fitnah dan lain-lain. Nanti setelah itu juga setelah jinayah nanti ada siasah. Siasah itu urusan politik, lebih ke politik. Mungkin ada orang, mungkin kalau urusan jinayah kan misal kita kelahi sama orang itu nggak harus jadi tokoh. Itu semua orang juga ngalami, ada pertikaian antar gini-gini. Kemudian kalau siasah ini lebih ke politik biasanya. Nah setelah siasah biasanya ditutup bab budak di fikih. Maksudnya budak itu agar kita diakhiri keluar menjadi budak Allah yang baik. Keluar dari dunia, makanya di ending biasanya. Nah, jadi memang ya sangat relevan, cuma dengan bahasa yang enak saja. Nah masalahnya itu orang yang bisa membahasakan fikih dengan enak itu yang penguasaannya luas, logika fikihnya main. Nah cara kita membangun logika fikih itu melalui usul fikih dan qawaidul fikih. Usul fikih dan qawaidul fikih. Usul fikih dan qawaid. Jadi kita memang belajar, kalau di tarjib pesantren kan gini ya, kita belajar usul fikih itu gak untuk menggaya mujtahid. Gak gaya istihad, nanti ada Quran hadis nanti kita istihad, enggak, tapi kita memahami logika fikih ulama. Karena kalau kita baca kitab-kitab fikih yang menengah seperti Fathul Mu'in atau nanti Syarah Mahali ya, itu banyak kadang-kadang ditunjukkan itu logika proses dari kaidah usuliyah ke produk hukumnya. Nah kalau kita paham itu bisa kira-kira. Kalau qawaid fikih itu lebih ke umumnya hukum-hukum fikih seperti ini kaidah. Karena kita sangat sulit menghafalkan semua hukum fikih dalam segini atau segini setebal ini. Betul. Tapi kalau ada kaidah itu umumnya gini. Meskipun namanya kaidah umumnya aghlab frame-nya ya. Itu logika. Jadi itu enak itu. Jadi kita melihat mungkin sama anak muda itu lebih ke mungkin kita lihat kaidahnya yang enak. Umumnya gini. Artinya sekali lagi bahwa fikih itu mengatur seluruh dimensi ya. Seluruh dimensi.
seluruh dimensi. Dan fikih itu gini ya, fikih itu ngobrolnya itu batasan. Kalau kepantasan tasawuf. Oh iya. Makanya iya. banyak orang itu kayak Batasan. melihatnya fikih itu kayak sering kayak awur-awuran, kadang cara hilah zakat dan lainnya. Banyak hilah, misalnya sholat itu cepet-cepetan, sholat itu cuma gini-gini, orang ahli fikih cenderung gitu. Memang fikih bahas gitu. Tapi kalau etikanya itu ya tasawufnya ini nanti, jadi seimbang, kepantasan. Makanya tapi yang namanya fikih itu meskipun kita memang tahu batasan. Kalau kita memahami fikih itu kita tahu batasan. Jadi kita bisa prioritas mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Semisal ada sering guru-guru saya kayak Pak Usnan Ali gitu ya, yang itu Usnan, ya. itu sering nggojoloki, memang beliau ahli fikih juga sih. Semisal ada anak-anak tidur di sekolah gitu, nguning ini kakean tahajud dulu. Ini memang benar ya. Karena sekolah itu wajib, sementara semisal tahajud atau puasa sunnah itu ya sunnah aja, nggak bisa digantikan. Jadi mana yang prioritas? Enaknya fikih memang enak banget, gampang kok. Fikih itu gampang. Kalau mendalami ya sulit, semua ilmu kalau mendalami meskipun ilmu bengkel ya sulit kalau mendalami. Artinya begini Gus, ini untuk pertanyaan selanjutnya ada pengaruhnya ini atau ada hubungannya. Jadi dari yang sampean sampaikan tadi bahwa fikih itu tidak kaku ya. Iya. Fikih itu tidak kaku dan bisa menyesuaikan dengan zaman. Ini masih butuh ini Gus, masih butuh mungkin penjelasan ya. Karena kan begini ya, karena setiap katakanlah fatwa itu kan kadang-kadang terdengar seperti kayak seperti kayak ultimatum gitu, yang sifatnya kayak gawat gitu loh, kedaruratan dan sebagainya. Jadi menurut saya itu apa karena kemasannya atau karena gaya penyampaiannya atau apa itu yang seolah-olah diimajinasikan orang itu sebagai fikih itu kok kaku ya? Oh iya. Kalau saya lihatnya itu sebenarnya karena gara-gara pertanyaannya sih. Karena pertanyaan itu mengarah ke hal yang haram. Iya. Jadi kalau pertanyaan masalahnya ya? Masalahnya itu mengarah ke haram. Padahal kalau ulama fikih itu kalau memang hasil LBM beneran, itu memang ulama-ulama beneran. Itu sesuai, kalau ya haram dibilang haram, halal dibilang halal. Masalahnya kebanyakan pertanyaan itu mengarah ke haram, seperti horek kemarin. Oh iya. Seperti kripto, halal. Tapi pertanyaan itu mengandung ke kayak haram. Akhirnya memang kadang ada yang mengatakan halal, ada yang haram. Jadi kayak kejam gitu ya. Iya. Itu pertanyaannya sih. Semisal pertanyaan itu tuh diarahkan ke mungkin pinter-pinteran juga ya, pinter-pinteran yang ngasih mancing pertanyaan. Gimana cara menunjukkan fikih itu malah ramah itu loh. Betul itu. Di balik pertanyaannya. Tapi memang kadang itu memang kebanyakan bermula pertanyaan fikih dari kasus masyarakat. Dan perlu kita pahami juga itu yang dibahas di Basul Masail dan lain-lain itu pertanyaan fikih yang memang 50-50 antara bisa bisa halal, bisa haram, atau bisa sunnah, bisa wajib. Bukan yang wis ceto gitu. Jadi kayak ada orang-orang komen misal fikih itu kebanyakan ngatur itu loh koruptor. Nggak ada fatwa haram koruptor, karena memang tanpa ada fatwa haram koruptor dari ulama itu sudah haram gitu loh. Jadi jadi kayak itu loh kiai apa fatwa haram gini korupsi itu tanpa ada fatwa fikih sudah jelas haramnya. Memang tugas fatwa itu memang menjawab pertanyaan yang masih tidak jelas antara ya halal haram atau mubah atau wajib dan lain-lain. Misal wisuda TK itu boleh tagak apa enggak, akhirnya mengarah ke tidak boleh karena dari permasalahan yang kayak gitu-gitu. Ya. Terus ini Gus, pertanyaan selanjutnya adalah mungkin nanti bisa sampean kasih pandangan ya. Menurut sampean ini, sampean merasa nggak ada macam gap atau jurang pemisah antara pemahaman fikih di kalangan ulama senior dan para kaum muda yang sedang tumbuh dan sedang menyukai studi tentang fikih ini? Menurut sampean ada gap atau enggak? Terus kalaupun tuh ada, itu bagaimana membangun jembatan itu? Oh, kalau gap jelas ada. Mungkin kalau saya pribadi itu karena memang saya itu masih
baru setahun ini saya boyong, saya baru kembali ke Gresik lagi. Iya. Itu kalau gap jelas karena memang saya masih baru, jadi belum punya jaringan ke atas sana. Iya. Enggak ada. Kalau kami juga mau ke atas yang enggak enak, yang tua juga bisa jadi mereka belum mengenal kami, karena memang kami itu masih apa ya, lokal. Fokusnya kami itu untuk kesenangan, jadi fakih untuk kesenangan aja. Jadi mengapa beberapa kami ada yang suka kami ya mungkin dianggap dia mengatakan sukses ya alhamdulillah, tapi memang ada kendala, tetap ada lah ya. Itu ada kendala yang nggak bisa disampaikan, tapi tetap seru karena itu intinya itu kami itu ngobrol nanti yang suka mikir-mikir, suka ngobrol pertanyaan aneh-aneh kadang itu, akhirnya kami bentukkan forum aja lah, forum fakih biar ada ngaji kitabnya. Itu memang karena memang kami fokus lokal. Kalau memang untuk ada gap ke atas itu ya gimana pun tentang konsep organisasi itu yang atas yang ngajak ke bawah turun ya, turun, karena kalau kami yang naik ya nggak enak sungkan. siap. Karena mungkin nggak tahu ya, nggak kenal ya mungkin. Tapi nggak apa-apa, memang kalau nggak tahu ya nggak apa-apa memang. Iya. Itu bukan pikiran kita nggak pernah terkenal kebetulan aja, memang takdir. Gus Ba kan yang tertakdir aja, nggak sengaja. Memang ya mungkin nanti proses. Kalau membangun gap itu mungkin apa ya itu jelas ya. Lalu mungkin dikasih wadah ya, dan juga itu namanya anak muda itu butuh ruang ekspresi ya? Butuh ruang ekspresi, jangan terlalu dibatasi ya. Jadi kalau apalagi semisal anak muda itu banyak salahnya ya, apalagi entah jawab kadang ngawur ya tinggal dibenarkan saja, jangan salah langsung dipak, itu males. Karena itu anak muda itu sekarang itu agak males sama birokrasi yang ribet-ribet. Kalau seruwet tinggal wae ya. Kayak ini gak iso diatur ya diawur, atau bahkan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu karena minta izin itu ribet, mending salah. Iya betul, sangat relevan sekali. Ini guys, terkait dengan tema kita hari ini, kader muda ahli fikih. Itu sebenarnya tema yang tiba-tiba muncul di Nugres saja Gus. Sebenarnya tema ini tuh muncul karena memang memotret Gresik ini sebagai kota santri. Terus yang kedua, kita juga melihat sebenarnya kantong-kantong diskursus fikih itu sudah mulai ada. Cuman sepertinya kok kayak tidak berjalan dengan tidak ada satu pertemuan yang sangat besar dengan katakanlah Basul Masail Akbar gitu. Ini sependek sepengetahuan saya masih belum pernah melihat itu. Makanya kemudian muncullah podcast hari ini tentang kader muda ahli fikih, diperlukan apa enggak sih di Kabupaten Gresik itu. Nah, kalau menurut saya sendiri, kader muda ahli fikih ini di Kabupaten Gresik ini diperlukan apa enggak? Terus semendesak apa kalau misalkan itu diperlukan? Kalau diperlukan ya sebenarnya diperlukan ya, tapi nanti ya terserah pemangku kebijakan. Tapi insya Allah selama belum kiamat masih aman. Masih aman. Soalnya pakai masih ada jatahnya ahlinya masing-masing. Cuma emang kalau konsep kader beneran itu ya kayak semacam sekarang itu kan ada lembaga namanya kayak Mahatali ya. Mahatali Fakih Usul Fakih atau prodi apalah macam-macam. Tapi kalau memang kita nyari fakih ya prodi itu. Jadi memang kalau mengkader beneran itu memang ada ngaji khusus, ada lembaganya. Mungkin tinggal beberapa pesantren. Ini untuk saran untuk pesantren ya. Pesantren itu kalau memenuhi syarat menurut saya itu mbok ya mendirikan lembaga Mahatali. Dan kalau memang fokusnya untuk kader itu nggak usah mikir untuk mencari santri banyak-banyaknya, nggak orientasi cuan kayak kampus. Kampus kan membuka prodi yang nanti anak-anak bisa masuk banyak. Akhirnya membuka prodi yang menarik. Tapi kalau ini enggak, kalau semisal benar-benar kader, nanti semisal membuka lembaga seperti itu atau apapun modelnya, siapapun yang ada itu dikawal beneran. Karena kalau ada anak yang mau zaman sekarang masih belajar fikih itu termasuk anugerah besar itu. Karena memang secara gambaran ekonomi bayangannya lulus itu bisa dibilang nggak prospek juga. Meskipun rezeki nanti masing-masing ya. Banyak santri salaf yang soge memang takdir pinter mergawe, ada yang tetap gitu-gitu aja. Itu memang ada wadah, karena memang belajar kan memang harus ada fokus ya, ada 3 hal. Ada yang ngajar Bandongan dari guru ke murid,
Ada yang santri itu sorogan, kita menyetorkan bacaan kita ke guru di tashe, seperti kayak anak setoran Quran. Kemudian ada musyawarah. Nah ini itu bisa maksimal kalau ada lembaga mewadai yang internal di pesantren atau apa ya. Kayak paling enak tetap pesantren yang kulturnya. Nanti semisal nggak ada gurunya, ya tinggal impor karena nggak bisa zaman. Atau semisal ya di luar kabupaten ini ada Zoom gitu kan. Oh iya. Insya Allah ada. Nah untuk NU-nya sendiri itu untuk mewadainya saja. Jadi kayak semisal saya suka itu ada konsep di RMI besok. Saya kan dilibatkan RMI Malam Bunga. Maksudnya saya orang Manyar tapi dilibatkan bunga RMI. Ya. Itu nanti ada konsep back to Turos. 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 Nah itu mencoba idealnya memang Basul Masail, tapi Basul Masail itu jangka lebih tinggi lagi. Kita itu mungkin fokusnya enak musyawarah dulu, kita mengenal kitab itu seperti apa, kita bahas preteli. Jadi ada, kalau Basul Masail kan kita harus nyiapin dulu, ada pertanyaan, nyiapin materi ibarat masing-masing dan lain-lain. Kalau kita ibaratnya jelek, apalagi pemula langsung DEC musohe atau muharir yang senior itu males gitu loh kadang-kadang. Tapi kalau musyawarah ini enggak, musyawarah itu kita baca ini ya, kita kitabnya ini, oke monggo. Nah mungkin NU itu mungkin perkecamatan itu mewadahi itu. Jadi apalagi gayanya nyantai, boleh rokokan, boleh ngobrol santai dan guyon-guyon. Oh iya. Dan konsumsi insya Allah itu aman. Nah kalau forumnya nyantai, seperti kayak di tempat saya di Manyar itu, kalau forumnya itu malah hadirin atau musyawirin menikmati, mereka bawa jajan sendiri kok. Jadi nggak usah mikir itu enak-enak. Kalau usah mikir logistik gitu ya. Insya Allah ada sendiri gitu loh. Nah, karena orang-orang minat. Tapi banyak Gus ya, yang saya ketahui lah di Gresik ini, kaum muda ini banyak nggak yang interest dengan fikih itu, kajian-kajian kayak gitu? Sebenarnya interestnya karena memang kalau mau lihat pengembangan keilmuan, anak muda sekarang itu banyak pintar karena banyak kuliah. Gimana pun itu apalagi sosmed itu banyak yang sosmed kita bisa memilih, banyak pintar-pintar kok. Nah fikih itu kalau kita bisa menghadirkan sisi ilmunya, mungkin kalau fikih kan lihat ke agamanya keras, kalau kita lihat itu menonjolkan ilmu fikihnya. Jadi logika cara menuju fikih itu mungkin menarik. Jadi kita ngobrol fikih sebagai ngobrol ilmu, bukan kayak membatasi kayak orang tua yang nyuruh gitu. Itu ngobrolin ilmu. Jadi kayak dari lembaga itu membuat ya semacam apalah ya, karena memang harus intens, nggak bisa kan watuli zaman ya, harus kitabnya juga kurikulumnya benar, nggak bisa sekedar musyawarah aja nanti pinter. Karena kalau sekedar musyawarah aja itu lebih ke forum antar aja untuk memberi wadah, tapi untuk mengkader memang harus ada lembaga khusus. Tetap pesantren. Ini yang sudah mulai penghujung ini Gus. Jadi saya kira tadi sudah disinggung ya, cara anak-anak muda itu supaya mereka semakin interest diwadahi gitu kan. Salah satunya lewat berbagai macam format yang lebih, forum-forum yang lebih santai, yang lebih manusiawi gitu ya, lebih anak muda dan tidak menggurui. Jadi kayak melihat anak-anak itu variasi lah banyak. Iya. Nah, ini saya sudah kami ingin tahu sih Gus, maksudnya menurut imajinasi sampean selama 10 sampai 15 tahun yang akan datang ini, kira-kira idealnya masa depan fikih di kalangan generasi muda khususnya di Kabupaten Gresik ini seperti apa Gus? Idealnya? Idealnya. Ini kan kita mau sedang mendiskusikan nih dan akan sedang kita mulai nih formatnya. Idealnya 10 sampai 15 tahun ke depan itu seperti apa? Idealnya itu mungkin per desa atau minimal per kecamatan itu ada forum fikih yang bisa diakses untuk orang umum banyak. Kalau di kecamatan kita ada MWC namanya. MWC. Ada lembaga Basul Masail. MWC bisa. Itu idealnya seperti itu. Nah, kendalanya kadang itu memang sulit itu nyari SDM fikih. Nah, kebanyakan kadang juga itu anak-anak yang pintar fikih itu ngerasa ada ketawaduan, gak enak gitu. Itu perlu dipancing. Orang-orang yang tawaduk itu dibilangin kalau ini bukan saatnya tawaduk, karena kayak kaidahnya kan idza doharul fasadu fil ardi fal yudhiril alim ilmah. Jadi ketika wis banyak yang gak jelas, orang sing ahli itu harus apa ya? Harus tampil ya.
ini bukan kesombongan ya, ini keilmuan. Maksudnya kayak Gus Bak sering menunjukkan tambal ban aja pede kalau dia itu ahli tambal ban gitu loh. Ya. Biar orang nggak sesat. Dan tertulis ya tambal ban gitu ya, mau menuliskan. Ya. Termasuk juga apa ya? Pengurangan gelar kiai, maksudnya gini. Banyak orang itu yang belum levelnya kiai tapi dipanggil kiai. Iya, iya. Jadi memang modal bisa tahlil, akhirnya mereka itu melihatnya ahli agama seperti itu. Jadi misal ngobrol maido hasanah, mau itu hasanah itu topiknya itu aja, kayak nggak ada yang menarik. Jadi kita itu kegampangan ngecap orang kiai padahal itu belum levelnya kiai, ustadz aja lah. Nggak usah adat yang perlu dihapuskan itu, terlalu modal surbani doa gelar kiai itu bisa harus diuji. Kiai kan gelar ilmuwan, gelar akademik sebenarnya itu. Iya, Meskipun meskipun kultural, iya. ya harus diuji di basul masail atau musyawarah gitu. Siap. Dites ngajar bisa nggak gitu, nggak bisa gosok mocok kita ngaku kiai guys, gak dihormati ono, tapi keilmuannya gak keramat lah. Siap. Itu memang harus ada, harus dipancing. Ya kalau nggak gitu ya, tapi emang ya takdir ya. Gimana? Berarti zaman akhir misal anak wong gak anu ya lumrah macam halnya wajar gitu loh. Iya. Takdir. Iswayai. Lek kena takdir ini nggak bisa kita bantah ini. Gus, berarti ini semacam gini ya. Jadi tadi saya yang tertarik itu kesiapan SDM. Sebenarnya mungkin karena apa ya? Kita ini nggak tahu mungkin ya secara data ya. Berapa jumlah anaknya masyarakat ini yang mondok di pesantren-pesantren muktabar, kita kan nggak tahu ya, karena memang mungkin itu ya, karena mungkin tidak ada informasi yang cukup gitu ya mungkin ya. Antara itu juga karena memang ada beberapa teman-teman saya itu yang memang nggak mau muncul ya, yang emang ada yang nggak mau muncul karena memang apa ya, mereka fokus nyari ekonomi. Oh iya. Karena memang gimana ya, ketika orang semisal orang ahli di bidang fisika atau dokter itu ada semisal mau menarif itu oke aja, tapi kalau di fikih itu misal meskipun belajarnya meskipun kita diajari untuk ikhlas ya, itu beda urusan, tapi mereka itu banyak yang akhirnya nggak bisa fokus ke pengembangan pengabdian gini karena mereka fokus ke ekonomi. Banyak yang akhirnya dia bakat untuk ngajar atau ngisi musyawarah, tapi untuk mencari maisha akhirnya mereka ke pabrik. Nah ke pabrik itu nyampe rumah pegel, capek. Itu memang ada kendala seperti itu. Selain itu ada yang ketawaduan juga yang menurut saya nggak pas tempatnya, harus dipancing. Itu memang ya kehidupan lah. Terakhir Gus, apa pesan sampean Gus Agil untuk para pemuda di luar sana Gus, yang mungkin tertarik tapi masih ragu untuk belajar fikih, tertarik tapi ragu belajar fikih? Tertarik, ragu, belajar aja. Sekarang bisa online kok. Mungkin memang banyak kayak gini Gus. Kasusnya itu banyak yang pengen belajar tapi nggak tahu kemana. Dan memang, nah itu tinggal per orang-orangan di perdesaannya masing-masing lokal. Kan saya sendiri juga nggak bisa. Karena ini masih belum ada bentuknya ya, masih belum ada tempatnya ya mungkin ya. Nggak ada. Jadi lebih ke natural, alamiah, organik. Jadi kan masih organik. Jadi memang ya tinggal belajar saja lalu yakin itu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu banyak rata-rata kita fikih di awal bahas itu. Orang yang ditakdir baik adalah orang yang ditakdir Allah memahami fikih. Takdir baik adalah paham fikih, itu takdir baiknya diyakini aja. Nah kalau kita ragu ya masa ya belajar aja, belajar yang awal-awal ya sebisanya aja. Termasuk juga kami itu motivasi kami belajar fikih di forum-forum kami, terutama di Manyar juga kami juga ada forum ya takrib gitu aja gitu, macam-macam gitu. Ada MUI juga sekarang baru aja itu diniatin udah kiamat. Karena memang apa ya, nggak akan kiamat selama masih ada orang belajar ini. Nah karena kiamat itu seelek-elek zaman, seburuk-buruk zaman, orang yang menangi kiamat adalah orang buruk, jadi kita nggak pengen lah ya. Iya. Apalagi ada kasus-kasus misal pencabulan di pesantren, ada kiai-kiai yang kedunyan dan lain-lain, itu kan oknum-oknum gitu ya, membuat orang itu malas belajar. Oke, itu memang ya kompleks, ini masalah kompleks. Pemerintah juga, lembaga-lembaga juga gitu. Siap. Gus, mungkin itu kesempatan kita pada hari ini.
diskusi kita yang agak cepet ya, ya. Pertanyaannya terlalu banyak soalnya Gus. Karena memang kader muda ahli fikih di Kabupaten Gresik ini memang terbersit gitu saja oleh kami. Dan saya mewakili teman-teman Nugres mengucapkan terima kasih Gus atas waktunya. Mudah-mudahan podcast kita hari ini mengenai bagaimana upaya untuk memunculkan kader muda ahli fikih ini dimulai dari podcast ini Pak. Terima kasih. Ya maaf kalau ngobrol saya agak kecepatan atau mungkin kurang, saya gaya warungan kayak ngobrol. Kalau di syuting agak Gus aman. Ya. Agak gimana gitu. Enggak. Nanti itu biar yang menilai yang pemirsa. Mungkin itu pemirsa yang bisa untuk kesempatan hari ini podcast bersama dengan Gus Agil Muhammad, salah satu pemuda yang sangat memiliki concern terhadap fikih. Mudah-mudahan podcast kali ini membawa manfaat, juga teman-teman semuanya, anak-anak muda yang kepingin belajar dengan Gus Agil, monggo merapat ke Komarudin atau biasanya ngopi di Fakultas Kopi. Ini kita juga di Fakultas Kopi. Mungkin itu pemirsa yang bisa saya sampaikan. Saya Khidr Amilullah selaku host program podcast Dengar Cerita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Gus. Siap Gus.